Salah satu di antaranya ketika Rasulullah duduk berhalaqah lalu menyampaikan kepada para sahabat bahwa dahulu ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Siang hari dia berjihad di jalan Allah dan malam harinya dia beribadah, dan itu dilakukannya selama 1000 bulan. Setelah Rasul menceritakan kisah itu, banyak para sahabat yang menunduk, bahkan ada yang meneteskan air mata. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kalian bersedih? Lalu salah seorang sahabat menjawab, ya Rasul, bagaimana mungkin kami tidak bersedih? Barusan kamu ceritakan ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel siang hari berjihad di jalan Allah, malam hari beribadah, dan itu selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Bagaimana Rasul kami menyerupai amalan pemuda itu? Sedangkan kami seperti yang kamu sabdakan, akbaru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana Rasul kami mengimbangi amalan pemuda dari Bani Israel itu? Maka Allah menurunkan surah Al-Qadar. Maka malam ini kita mengejar malam Lailatul Qadar itu, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita dan Allah memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan. Ketika kita bersamaan amalan kita pada malam hari ini dan dengan jatuhnya atau terjadinya malam Lailatul Qadar, maka nilai amalan kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Melalui ayat pertama tadi kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat redaksi ayatnya, anzalnahu, bukan nazzalnahu. Ulama tafsir mengomentari kalau dia anzala, menurunkan sekaligus. Ternyata Al-Quran itu pertama kali Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar, itu sekaligus 30 juznya. Sementara turunnya kepada Rasulullah itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Dari kalimat anzalnahu itu. Tapi andaikan itu nazzalnahu, berarti Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dari Lauhul Mahfuz kepada Sama'ud Dunya, Baitul Izzah. Tapi ternyata di situ anzalnahu, Al-Quran Allah turunkan pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Itulah yang bertepatan dengan ketika Rasulullah beribadah di Gua Hira. Kemudian Al-Quran yang diturunkan itu menjadi amalan utama di bulan suci Ramadan ini. Maka malam-malam ganjil ini kejar target. Kita kan insyaallah di sini akan ada iktikaf 21, 23, 25, 27, 29. Kalau malam-malam yang lain sudah bisa dipastikan paling nanti kita baca Qur'annya 1 lembar, 2 lembar. Tapi di sini usahakan itu setiap waktu kosong selama iktikaf di masjid ini baca Qur'an. Perbedaan antara zikir dengan baca Quran, kalau zikir itu paham kita baru mendapatkan nilai ibadah. Tapi kalau baca Quran, paham atau tidak paham yang kita baca tetap Allah berikan pahala. Itu luar biasanya membaca Al-Quran. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, buat perencanaan. Seharusnya kalau kita di awal Ramadan sudah ada perencanaan Ramadan 30 hari, Al-Quran 30 juz, maka kita membaca minimal 1 juz setiap harinya. Ini sudah masuk hari malam 21, sudah masuk juz 21. Kalau di awal Ramadan sudah ada perencanaan itu. Dan Al-Quran standar kan hanya 10 lembar 1 juz. Habis sholat subuh baca 2 lembar, habis sholat zuhur baca 2 lembar, habis sholat asar baca 2 lembar, habis sholat maghrib baca 2 lembar, atau lebih cepat datang ke masjid sebelum sholat isya baca 2 lembar, dan habis sholat tarawih baca 2 lembar. Maka insyaallah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan kita akan menghatamkan 1 kali Al-Quran. Tapi karena tidak ada sebagian kita perencanaan di bulan suci Ramadan,
itu yang terjadi. Ada yang sebagian kita mungkin baru 1 lembar, ada yang 3 juz, 2 juz. Maka di malam-malam iktikaf Ramadan ini kejar. Kalau bisa ada berapa malam? 9 malam kita kan. Kalau dapat 3 juz 1 malam, sudah 27. Ditambah lagi nanti di Ramadan sebelumnya. Nanti aja Pak Upan ya. Biar jangan ngaku kali ya. Kita kasih materi dulu baru nanti sesi tanya jawab kita ya. Kalau kita lihat para imam mazhab bagaimana mereka dulu giatnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Di luar bulan suci Ramadan, Imam Malik itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis kepada murid-muridnya yang terkenal dengan kitabnya Muwatta li Ibnu Malik. Suatu ketika mengajarkan hadis, kaki Imam Malik digigit kalajengking. Dibiarkannya saja dan dia tetap meneruskan kajian hadis. Selesai kajian hadis, Imam Malik pun langsung pingsan. Setelah tersadar, murid-muridnya bertanya, "Ya Imam, kenapa tadi ketika mengajarkan hadis tak kamu beritahukan kepada kami bahwa kakimu digigit kalajengking? Kan kita bisa berhentikan kajian hadis." Apa jawaban Imam Malik? "Saya tidak ingin memberhentikan kajian hadis karena kecintaan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Tapi itu ternyata dilakukan Imam Malik di luar bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, Imam Malik mengurangi sementara kajian hadisnya dan dia fokus membaca Al-Quran. Wa kana Malikun yahtimul Quran salasina marrah fi Ramadan. Imam Malik itu menghatamkan Al-Quran 30 kali selama bulan suci Ramadan. Satu hari itu 1 kali hatam Al-Quran. Lebih dasar lagi muridnya Imam Syafi'i yang kita mayoritas di Indonesia mengikut pendapat beliau. Wa kana Syafi'i yahtimul Quran sittina marrah fi Ramadan. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan suci Ramadan. 1 hari 2 kali hatam Al-Quran. Kalau mencontoh ini mungkin kita sulit, tapi minimal lah. Minimal selama saat Ramadan ini nanti kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Karena luar biasa. Luar biasa fadilahnya, manfaatnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kalau dulu berita viral daerah Sukabumi itu ada tanah pemakaman dalam sengketa sehingga beberapa makam harus dibongkar dan dipindahkan. Ada yang sudah meninggal 15 tahun dibongkar makamnya, tinggal tulang belulang yang tertumpuk jadi satu. Ada juga yang sudah meninggal 25 tahun dibongkar makamnya, tinggal tulang belulang yang tertumpuk jadi satu. Tapi ada satu makam, seorang nenek yang sudah meninggal selama 35 tahun. Ketika dibongkar makamnya, jasadnya masih utuh, bahkan kain kafannya pun tidak rusak. Malah orang-orang yang mengangkat jenazahnya ketika prosesi pemindahan makam semua mengatakan, wangi sekali jenazah si nenek tersebut. Setelah selesai prosesi pemindahan makam, salah seorang bertanya kepada anaknya, amalan apa yang dilakukan ibunda kalian dahulu semasa hidup sehingga bisa mendapatkan keistimewaan di alam kubur? Salah seorang anaknya menjawab, ibunda kami semasa hidup tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Mungkin inilah yang dikatakan Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kalian Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai syafi', penolong, penyafaat bagi orang-orang yang membacanya. Lebih dasar lagi kata Bakar As-Siddiq, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Allah akan jauhkan penyakit pikun di masa tua. Ikan paling kita takutkan berumur lanjut mengalami sakit pikun. Saya pernah itu silaturahim sama kawan saya di Brigjen Katamso. Setelah sampai dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian keluar kakeknya dari kamar, langsung menuju kamar mandi ambil air wudhu. Selesai ambil air wudhu menuju musola yang ada di samping rumahnya. Karena masih jam 10 pagi, dalam hati saya beruntung kalilah kakek ini. Sudah tua tapi masih ingat sholat duha. Berapa banyak orang masih muda tapi tak pernah duha. Tak lama kemudian pulang si kakek dari musola, masuk ke dalam rumah, lalu saya tanya, sudah berapa lama kakek mengamalkan duha? Luar biasa loh kek, fadilah sholat duha itu.
Siapa yang sholat duha Ustaz, katanya. Tadi saya ke musola sholat zuhur. Rupanya waktu duha dikiranya waktu zuhur. Lalu keluar kawan saya dari kamarnya dan dia bercerita, Ustaz, sudah beberapa tahun ini kakek saya pikun. Kadang waktu duha dikiranya waktu zuhur dikiranya waktu sholat duha. Nauzubillah min dzalik. Ada juga jamaah saya dari Medan Tengah itu, Pak. Teleponnya bertanya, Ustaz, suami saya udah pikun lah, apa kira-kira obatnya Ustaz? Padahal masih muda, masih 50 tahun Ustaz, suami saya kan udah pikun. Dari mana ibu tahu suami ibu udah pikun? Satu hari Ustaz ketika mau berangkat kerja, tiba-tiba disalaminya saya dan diciumnya kening saya. Padahal selama ini tak pernah Ustaz. Lalu saya tanya, dari mana? Kenapa abang tiba-tiba salami saya dan cium kening saya? Selama ini kan gak pernah. Bu, sudah 3 bulan ini kan setiap mau berangkat kerja ibu saya salami dan saya cium kening ibu, masa ibu lupa? Rupanya Ustaz selama 3 bulan ini asal berangkat kerja yang disalaminya pembantu saya dan diciumnya keningnya, dikiranya itu adalah saya. Saya jawab aja, Pak, gendangnya ada 2 Bu, suami ibu antara pikun dan pura-pura pikun. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau tak ingin terjadi sama kita sakit pikun di masa tua, banyak-banyaklah atau seringlah membaca Al-Quran. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat bertanya, Rasul, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Lalu Rasul bersabda dalam hadis riwayat Muslim, taharru Lailatul Qadar fil widril asir al-awakhir min Ramadan. Cari kalian malam Lailatul Qadar 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, dan itu terdapat pada malam-malam yang ganjil. Maka dari hadis inilah pengambilan hampir beberapa masjid, termasuk kita di Kota Medan, iktikaf di masjid itu malam 21, 23, 25, 27, 29. Bukan dibuat-buat, itu berdasarkan hadis Rasulullah. Malam-malam yang ganjil. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasul, ketika kami beramal pada malam itu, doa apa yang kami panjatkan? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, perbanyaklah berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau mau ditambah karim boleh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka akan kemaafan, maka maafkanlah aku. Pada hakikatnya kalau Allah sudah memaafkan kita, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka malam-malam iktikaf ini, setelah baca Quran nanti, setelah zikir, ini perbanyak berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuma dalam berdoa kita sering salah, Pak. Di mana salahnya Ustaz? Kita sering berdoa itu langsung ke inti doa. Padahal itu bukan termasuk tata cara berdoa yang bagus. Banyak itu diantara kita habis bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Atau ketika dia berdoa langsung itu doa, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Itu kan langsung ke inti doa. Padahal apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, idza shalla ahadukum falyabda'u bitahmidi wassala'i tsumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yad'u bima syaa. Apabila kalian berdoa, kata Rasulullah, awali dengan memuji Allah. Allah sangat suka melihat orang yang memujinya. Tapi digarisbawahi, Allah tidak butuh pujian hambanya, tapi Allah sangat senang melihat orang-orang yang memujinya. Maka dalam berdoa jangan lupa memuji Allah. Kita pun manusia sama, sangat suka dipuji. Sedikit aja kita diumbang atau dipuji, ya melayang-melayang lah itu. Saya udah mengalami itu, Pak, sekitar 2 tahun lalu.
Pertama saya diundang ceramah daerah Percut Seituan sana. Selesai malam ceramah, besok paginya yang mengundang ini datanglah ke rumah, bertamu katanya. Lalu dimulainya lah pembicaraan Ustaz, mau mengucapkan terima kasih tadi malam mantap kali ceramah Ustaz lah katanya. Kami semua yang mendengarkan paham Ustaz. Anak-anak juga masuk, remaja juga masuk, ibu-ibu apa lagi Ustaz, senang kali dengar ceramah Ustaz. Pokoknya insya Allah bulan depan kami undang lagi lah Ustaz. Tapi Ustaz, tujuan saya datang ke sini mau minjam uang lah Ustaz katanya. Pertama dipuji-pujinya kan. Insya Allah sekitar seminggu lah Ustaz saya balikkan, akan dikirim anak saya Ustaz dari Jakarta katanya. Saya pun yang udah diupah, apalagi Ustaz kan sering menyampaikan bantulah orang-orang yang membutuhkan. Terakhir saya kasih berapa rupanya Pak? Saya bilang 1 juta aja Ustaz katanya. Alhamdulillah sampai hari ini hampir 2 tahun belum dibalik-balikkan. Pernah juga sekitar setengah tahun yang lalu diundangnya lagi kan, mau ceramah katanya. Takut kejadian lagi Pak. Saya jawab aja tak bisa Pak, udah berisi saya bilang. Jadi itu apa namanya, teknik ya Pak ya. Apapun nanti kalau ada keperluan sama kawan, jangan langsung utarakan isi hatinya. Puji-puji dulu. Bapak Pangkas di mana? Bilang itu lah, kalau baru Pangkas kan di sana, ganteng kali Pangkas bapak ini. Baru utarakan. Begitu juga dalam berdoa, Allah sangat suka melihat orang yang memujinya. Maka dalam berdoa kata Rasulullah, puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru bersolawat kepada Rasulullah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lalu agungkan Allah, ini yang sering kita lupa dalam berdoa. Allah memiliki 99 asmaul husna. Boleh itu kita jadikan untuk mengagungkan Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim boleh. Allahumma ya Razzaq ya Fattah boleh. Allahumma ya Wahhab ya Alim boleh. Allahumma ya Karim ya Mutakabbir boleh. Ustaz, saya ingin semua asmaul husnanya saya baca untuk mengagungkan Allah boleh, asal Bapak sholat sendirian. Kalau imam nanti dibacanya 99 asmaul husna, belum siap udah kosong makmumnya. Dan yang masyhur Rasul baca untuk mengagungkan Allah dalam doanya, seperti yang udah viral di YouTube, di WhatsApp kan banyak itu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Bapak tak hafal nanti cek aja di YouTube ya, doa pembuka rizki ya, kan muncul itu, atau di Google. Baru kalau kita kaitkan dengan hadis lain, tak diterima doa seseorang kalau dalam doanya tak didoakan kedua orang tua. Ini jangan kita lupakan juga. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini menandakan betapa tingginya posisi orang tua dalam Islam. Sampai-sampai seorang anak yang berdoa tak didoakan kedua orang tuanya, tak akan dikabulkan doanya kata Rasulullah. Maka jangan kita lupakan. Baru kumbayadamu bimasa, masuklah kita berdoa sesuai apa yang kita inginkan. Mau minta rizki, mau minta keturunan yang soleh dan soleha, apalagi mau minta agar bahagia dunia dan akhirat, silakan. Kalau sudah dibuka dengan memuji Allah, bersolawat, mengagungkan Allah dan mendoakan kedua orang tua, panjatkan apa yang kita inginkan. Baru nanti tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di malam ganjil atau 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini tinggal masukkan doa yang tadi ke dalam inti doa. Allahumma, setelah doa ibu bapak masukkan Allahumma innaka afuwun karim atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang tak sampai 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Tujuan doa ini agar kita dimaafkan oleh Allah dan kita dicintai oleh Allah. Dalam berdoa harus tahu juga tujuan doa yang kita panjatkan. Maka saya paling tak suka itu kalau acara wirid-wirid itu dekat rumah saya. Kalau yang mimpin doa baca doa tahtim, doa yasin, kemudian doa yang dihafalnya lagi dari tangan kita di atas sampai turun ke bawah karena lamanya. Padahal kalau ditanya apa tujuan doa yang dibacanya, tak paham dia. Maka kita dalam berdoa usahakan paham atau tahu tujuan doa kita itu. Nah, seperti tadi doa malam Lailatul Qadar ini, Allahumma innaka ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka akan kemaafan maka maafkanlah aku. Ketika berdoa Rabbana atina, minta diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ketika berdoa Rabbana hablana, minta diberikan keturunan soleh dan soleha. Tahu kita tujuannya. Kalau tak tahu tujuan doa, termasuklah bapak nanti golongan keluarga Pak Amin. Pernah dengar cerita keluarga Pak Amin? Pak Amin beserta istrinya Maimunah selama bulan suci Ramadan mereka sholat maghrib berjamaah di rumah. Setelah berlalu seminggu, Pak Amin ini punya dua putri, satu Hasanah, satu Fatimah. Sudah berlalu seminggu, minggu kedua tak ikut lagi Fatimah sholat maghrib berjamaah. Suatu hari ditanya ayahnya, kenapa nak tak ikut lagi sholat maghrib berjamaah? Biasa seminggu ini ikut. Ada masalah apa? Yalah ayah, asal habis sholat yang ayah doakan Hasanah terus. Saya tak pernah didoakan, makanya saya tak mau lagi ikut sholat maghrib berjamaah. Sholat sendirian aja aku lebih bagus di kamar ini, katanya. Oh baiklah nak, besok kalian dua ayah doakan. Rupanya Pak Amin selama ini tak tahu tujuan doa yang dipanjatkannya. Habis sholat maghrib berjamaah setelah zikir berdoa, di doa penutup digantinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina adzabannar, amin. Barulah Fatimah senang. Setiap sholat maghrib berjamaah selalu ikut karena didoakan oleh Pak Amin. Rupa Pak Amin tak tahu selama ini tujuan doa yang dipanjatkannya. Dipikirnya Hasanah itu di dunia, Fatimah di akhirat. Padahal kan doa itu tujuannya bahagia dunia dan akhirat. Jadi tahu kita tujuannya. Kemudian dalam berdoa yakin. Ini kan banyak diantara kita tak yakin tentang doanya. Pertanda tak yakin, ada yang tangan gini, ada yang gini aja, ada yang gini, ini banyak ini ya. Orang doa ini aja. Itu tanda tak yakin tentang doanya. Cara berdoa kan hanya dua, bertentangan dengan bahu atau angkat setinggi-tingginya. Ketika doa itu sangat penting sekali, seperti yang dilakukan Rasulullah ketika perang Badar. Kita tahu dalam sejarah perang Badar itu dahsyat. Kenapa dibilang dahsyat? Karena jumlah pasukan umat Islam hanya 313 melawan pasukan kafir Quraisy 1000, 3 lawan 1. Dan perbandingan persenjataan kafir Quraisy jauh lebih lengkap. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah angkat tangan setinggi-tingginya lalu berdoa, Allahumma anzilni ma wa'adtani, diulang-ulang oleh Rasulullah. Allahumma anzilni ma wa'adtani, ya Allah penuhi apa yang kau janjikan. Maka Allah mengirimkan malaikat yang membantu pasukan umat Islam. Jadi harus yakin kita. Kalau tak yakin sampai kapanpun tak akan pernah terkabul doa kita. Ana inda zonni abadi, kata Allah dalam hadis kudusi, saya menurut prasangka hambaku. Saya masih ingat itu sekitar 2009, 13 tahun lalu. Ini cerita tentang keyakinan doa ya. Ada kawan saya, ada satu santri dari kota Medan ini, di pondok pesantren Mustapoyo Purwabaru. Di sana kan biasa itu kalau dia tak ada saudara di perkampungan, tinggal di pondok-pondok kecil yang di pinggir jalan. Tapi kalau ada saudara, boleh tinggal. Ini santri tinggal di perkampungan bersama saudaranya. Pagi hari dia sekolah pesantren, sore hari memelihara ayam. Satu hari ayam jagonya sakit, sudah dikasih obat tak sembuh-sembuh. Lalu muncul dalam pikirannya, doa Tuan Guru kan sangat makbul. Besok kubawalah ayam ini ke rumah Tuan Guru biar didoakan. Besok setelah pulang sekolah berangkatlah dia ke rumah Tuan Guru minta didoakan ayamnya biar sembuh. Sampai di rumah Tuan Guru pun bingung.
Biasa yang datang orang sakit didoakan biar sembuh. Ini datang santri bawa ayamnya yang sakit didoakan biar sembuh. Tapi atas keyakinannya Tuan Guru pun berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rahman ya rahim. Mulagit mate ho mate ma mulagit mamulu ho mamulu ma. Mulagit mate ho mate ma mulagit mamulu ho mamulu ma. Amin. Sana bawa ayammu pulang, udah sembuh itu besok, kata Tuan Guru. Besoknya sembuh ayamnya. Makbul juga doa Tuan Guru semalam ya. Diulang-ulangnya dan dihafalkannya. Mulagit mate ho mate ma mulagit mamulu ho mamulu ma. Besoknya setelah pulang dari sekolah, dari pesantren, dia pun berencana mengucapkan terima kasih sama Tuan Guru. Sampai di rumah Tuan Guru, setelah mengucap salam, assalamualaikum, dengan nada lemas dijawab oleh Tuan Guru, waalaikumsalam. Rupanya Tuan Guru sakit. Ada apa nak, kata Tuan Guru. Ini Tuan Guru, ayam semalam yang Tuan Guru doakan sudah sembuh. Mau mengucapkan terima kasih banyak Tuan Guru. Tuan Guru, kenapa? Ini nak dari semalam demam tinggi, belum bisa ini jalan keluar. Izin Tuan Guru saya doakan dia, katanya. Dipraktekkannya doanya itu kepada Tuan Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rahman ya rahim. Mulagit mate ho mate ma mulagit mamulu ho mamulu ma. Diulang-ulangnya 3 kali. Amin ya rabbal alamin. Dalam hati Tuan Guru, mudah-mudahan tak makbul. Syukurnya tak makbul. Tahu Bapak kan artinya? Kalau mau hidup, hiduplah. Kalau mau mati, matilah. Itu tadi tentang keyakinan doa ya. Yang dia Pak Ulpan ya. Nanti sampai ke rumah ada keluarga yang sakit, didoakan Pak Ulpan pakai itu kan. Paham orang itu. Jadi harus yakin kita. Jadi Ustaz, bagaimana kalau aku doa bahasa Indonesia karena tak bisa bahasa Arab? Silahkan berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang kita pahami. Cuma tadi memuji Allah, bersolawat dan mengagungkan Allah buka dengan bahasa Arab. Kalau doa-doa yang kita panjatkan itu kalau tak bisa berbahasa Arab, silahkan bahasa yang kita pahami. Tapi kalau bisa berbahasa Arab lebih bagus. Al-Quran bahasa Arab, dikubur nanti bahasa Arab, di surga nanti juga bahasa Arab. Nabi kita juga orang Arab dan berbahasa Arab, itu lebih bagus. Tapi kalau tak paham sama sekali, lebih bagus bahasa yang kita pahami. Seperti yang tadi Bapak tak hafal, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdoa aja, ya Allah, Kau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, menyukai akan kemaafan, maafkan aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Boleh di malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ruh yang dimaksud malaikat war-ruh di situ, kata ahli tafsir, malaikat Jibril. Malaikat Jibril memimpin semua malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu, sehingga dunia ini penuh, sempit karena banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Maka salah satu tanda Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam hari. Besok pagi kalau kita lihat matahari lama terbitnya, bukan lama terbitnya, lama terangnya, karena terdinding oleh malaikat yang naik kembali ke langit. Tengok-tengoklah hari 21, 23, 25, 27, 29. Kalau matahari lama terbitnya itu pertanda salah satunya malamnya itu terjadi malam Lailatul Qadar. Bi'izni rabbihim min kulli amr, menyelesaikan segala urusan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Allah akan menentukan rizki dan ajal manusia itu pada malam Lailatul Qadar. Disitulah dituliskan. Maka orang yang beribadah pada malam itu akan dituliskan ajalnya ajal yang baik, rizkinya rizki yang baik. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan pada malam itu sampai terbit fajar. Setan-setan tak bisa
Walaupun mereka sudah dibelenggukan pada bulan suci Ramadan, tapi bisikan-bisikan mereka itu masih bisa dari luar belenggunya itu tadi. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu tidak berpengaruh sama sekali, maka mudah kita datang ke sini. Mudah kita datang ke sini pada malam-malam yang ganjil. Coba malam-malam biasa, sunyi ini di luar bulan suci Ramadan. Tapi karena Ramadan adalah malam keberkahan, mudah kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Maka merugilah orang yang tak bisa beribadah di bulan suci Ramadan, padahal tak ada setan, tak ada iblis yang merayu menggoda selama bulan suci Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain mereka ada, sehingga kita pun lebih mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Hadirin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, ini saja tausiah singkat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus tingkatkan ibadah kita, terutama pada malam-malam yang ganjil 10 terakhir ini. Semoga ibadah Ramadan kita tahun ini adalah ibadah Ramadan terbaik, bukan Ramadan terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Wajib kita tidur dulu atau tidak? Dan pertanyaan kedua, apabila sholat sunat tahajud yang dimaksud dengan qiyamul lail, sholat malam, maksudnya apa? Ustaz Indra, biasanya kalau Ustaz lebih paham tentang apa yang ditanya daripada yang menjawab. Iya. Sholat tahajud apakah harus tidur terlebih dahulu? Afdolnya memang harus tidur, tapi tetap boleh tahajud walaupun belum tidur. Bagaimana dengan satpam yang dinas malam? Apa gara-gara mereka tak tidur tak bisa tahajud? Tetap bisa. Cuman dia dimasukkan ke abdolannya harus tidur, karena biasa orang habis tidur itu lebih khusyuk ibadahnya. Coba Bapak rasakan sholat subuh, Allahu Akbar kata muadzin, kita ambil air wudhu lalu ke sholat apa? Ke masjid. Pasti nanti sholat subuhnya itu akan khusyuk, fokus kepada bacaan imam. Bahkan yang bisa memahami bacaan imam dipahaminya, belum memikirkan hal-hal keduniaan. Tapi kalau sholat zuhur, apalagi waktu istirahat zuhurnya sebentar ya, yang kerja di kantor-kantor, udah mau makan siang lagi, yang ini sholatnya pun nggak fokus itu pasti, udah ngantuk lagi tambahnya. Jadi sholat tahajud tetap boleh walaupun belum ada tidur. Tapi afdolnya kalau ada waktu tidur, tidurlah terlebih dahulu walaupun sebentar. Lalu yang kedua tadi, apa tadi Ustaz? Oh, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat-sholat yang dilakukan pada malam hari termasuk qiyamul lail, atau ibadah yang dilakukan oleh kita di malam hari. Qiyamul lail menghidupkan malam-malam. Seperti kalau Ramadan kan tarawih. Tarawih itu kan pada masa salafus sholih ya. Tapi baru ada kata tarawih. Kalau dulu namanya qiyamul lail. Sholat tarawih itu di masa Rasul namanya kan qiyamul lail. Tapi masa-masa tabi'in dirubah menjadi tarawih ya. Karena tabi'in mengerjakan 2 rakaat salam, habis itu istirahat. Bahkan kalau di Madinah itu dulu, di Makkah itu tawaf dulu kan, tawaf. Selesai tawaf, sholat tarawih lagi. Tarawih lagi 4 rakaat, habis itu istirahat. Sementara sholat tahajud khusus dia. Sholat tahajud disebut dengan qiyamul lail. Orang yang tahajud malam hari berarti dia disebut qiyamul lail. Nama sholatnya sholat tahajud. Sama tadi seperti tarawih. Nama sholatnya sholat tarawih, tapi dia dimasukkan dalam qiyamul lail. Seperti itu Ustaz Indra ya.
panjang-panjang pun nanti ya jadi bahan Ustaz tidak pula semalam. Ada lagi Bapak ya semua? Yang lain? Iya Pak Ulpan. Baitul Izzah itu langit dunia katanya. Setelah langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barulah Baitul Izzah. Di atasnya lagi nanti itulah Lauhul Mahfuz ya. Benarnya kita hanya meyakini Pak Ulpan, karena belum ada manusia yang sampai ke sana kecuali Rasulullah ya. Al-Quran itu tadi turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tadi. Sekaligus dia 30 juznya. Sementara turunnya dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, itulah yang berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari. Itu tadi Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah lah ke Rasulullah turun berangsur-angsur. Ketika terjadi masalah ini ya, masalah apa? Puasa Ramadan, nah, barulah turun tentang ayat puasa Al-Baqarah 183 kan, pada tahun kedua Hijriah. Bukan ketika Rasul di Makkah, tapi ketika Rasulullah sudah 2 tahun berada di Madinah, barulah turun. Jadi turunnya itu sesuai keadaan, sesuai kebutuhan. Ada lagi Bapak yang lain? Masalah malam ganjil sama malam genap. Terus malam terakhir. Berarti kan ada ganjil genap dan genap. Yang malam genap ini bagaimana ya? Malam ganjil, malam genap itu tetap kita beribadah. Kalau mau iktikaf pun bisa. Kita kan panduan kita tadi dari hadis riwayat Muslim tadi kan, bahwa malam Lailatul Qadar itu kata Rasulullah terjadi pada malam-malam yang ganjil 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau kita mau iktikaf malam 20 bagus, 21, 22, 23, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan itu lebih besar lagi kemungkinan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu lebih besar lagi. Fadilahnya sama ya? Fadilahnya sama. Kalau iktikafnya, kalau ibadahnya di situ semua sama. Yang membuat ini nanti kan lebihnya gimana? Malam 21 kita malam ini iktikaf. Andaikan malam inilah terjadi malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sementara malam-malam yang lain seperti biasa tergantung ibadah kita. Tapi kalau malam ini terjadinya malam Lailatul Qadar, maka ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sementara umur kita jarang yang bersapi yang sampai 83 tahun 4 bulan kan. Melanggar rumah saya sel pagi 2 orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang sebulan demi sebulan tutup usia 40 tahun Pak. 45, 52, 53. Udah jarang sekarang 60. Udah jarang. 60 apalagi 70 tahun. Ustaz, kalau ciri-ciri orang yang dapat itu mana Pak Ustaz? Ciri-cirinya orangnya setelah Ramadan makin soleh seperti Pak Soleh. Amin. Pasti tuh kan. Contohnya itu aja Pak Soleh kan udah soleh di Ramadan. Selesai Ramadan makin soleh. Orang nggak ada tahajud malam di masjid, tetap tahajud Pak Soleh kan. Datang sendirian, sholat di teras kan. Pertandanya itu aja Pak. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar takkan pernah itu diceritakannya. Oh saya tadi malam dapat Lailatul Qadar ini kayaknya tadi. Itu
Kalau ada orang mengaku menjumpai malam Lailatul Qadar itu bohong. Biasa orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar itu akan menjadi rahasianya dengan Tuhan. Pertanda itu biasanya semakin soleh dan taat kepada Allah selesai Ramadan. Karena hampir semua kita nanti keimanannya menurun ini Pak selesai Ramadan. Tapi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia meningkat terus. Kalau kita kan pasti menurun. Selama Ramadan ke masjid 5 waktu berjamaah, selesai Ramadan palingan subuh sama maghrib kan. Itu udah menurun. Selama Ramadan kita sempatkan membaca Al-Quran walaupun beberapa ayat, selesai Ramadan tak pernah lagi, menurun lagi. Selama Ramadan kita tak tinggal sholat sunnah rawatibnya, selesai Ramadan hanya yang wajibnya, menurun terus. Tapi ada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tetap terus dipertahankannya. Rawatibnya, ke masjidnya, baca Al-Qur'annya, tahajudnya malam tetap terus dilakukannya. Bahkan lebih meningkat lagi, yang biasanya di Ramadan sedekahnya hanya 10.000 satu hari, Pak Soleh sedekahnya 100.000 satu hari, kan meningkat itu. Pak Soleh ini kan orang dermawan. Ya silakan Bang. Dalam hal lain boleh kan Ustaz, maksudnya bersentuhan tangan, berjumur di rumah, apakah boleh Ustaz? Dan yang kedua ini masalah zakat Ustaz. Zakat mal. Yang saya ingin tanyakan itu kan nisabnya 85 gram Ustaz ya. Nisab diberikan sekarang itu emas 85 gram Ustaz. Dan kalau sampai dengan tahun depan itu nilainya nilai pertambahan atau nilai global Ustaz, yang dikenakan zakat mal. Itu ya Pak. Berhubungan suami istri di siang Ramadan membatalkan puasa dan kena denda. Denda kan udah sama-sama kita paham. Bagaimana kalau hanya sekedar pegangan tangan, ciuman, apalagi itu? Maka itu nanti membatalkan pahala puasa. Salah satu yang membatalkan pahala puasa itu kan memandang lawan jenis dengan nafsu. Tak hanya istri, abang ke mall lah. Itu kan Chinese itu kan putih-putih itu. Lewat Chinese itu abang tengok. Kalau nazratul ula laka, kata Rasulullah, pandangan pertama itu milikmu, tak berdosa. Tapi kalau abang terus ikuti sampai hilang, tengok terus pahalanya, itulah yang membatalkan pahala puasa. Hati-hati kita kalau ke mall. Gak usah ke mall lah, pajak pun sekarang udah banyak kan. Jadi sebisa mungkin ketika siang hari itu, janganlah, apalagi kalau udah ciuman kan itu nanti udah berhasrat kan. Jangan sampai kalau di siang Ramadan. Biasanya kalau pulang di kerjaan Ustaz, nama itu kan. Oh ya. Apa dihindari Ustaz kan? Kalau dia hanya sekedar kan tak memunculkan nafsu, tidak masalah. Yang kita takutkan ini nanti kan tidur siang abang kan, elus-elus, apanya, cium tangannya. Itu nanti pasti akan muncul syahwat, ya. Maka itu nanti membatalkan pahala puasa walaupun tak terjadi hubungan suami istri tadi. Lalu yang kedua tadi zakat ya, zakat mal. Itu terhitung dari kapan mulai kita itu. Misalnya dia mulai usaha tanggal 1 Juli. Nanti zakat malnya itu 1 Juli, berlalu 1 tahun kan, cukup nisab dan haul kan persyaratannya itu. Nisabnya sudah cukup di atas 85 gram emas tadi. Kalau emas kali 1 juta berarti 85 juta kan. Penghasilan itu semua 85 juta, keluarkan 2,5%. Begitu juga nanti berlalu lagi Juli akan datang, seperti itu.
Jadi dia setahun, cukup setahun dan cukup nisab. Tapi kalau hanya penghasilannya selama setahun itu 60 juta, berarti kan nggak kena zakat mal. Iya itu aja. Misalnya dimulai lagi dia dari Juli itu kan. Juli itu dapat lagi perhitungan sampai Juli yang akan datang, naik dia 90 juta umpamanya, jadi 90 juta. Itulah dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau Pak Soleh sedikit lah, 90 juta setahun, 1,5 M ya Pak Soleh. Masa malu-malu lah Pak Soleh. Lalu bagaimana Ustaz kalau dikeluarkan setiap bulan 2,5%-nya? Kalau sudah dikeluarkan setiap bulan, tak perlu lagi nanti menghitung di 1 tahunnya. Karena ada orang itu. Pokoknya setiap bulan dari penghasilannya 2,5% dikeluarkannya. Itu nanti tak perlu lagi haul itu ya. Setahun lagi sampai setahun nggak perlu lagi dihitung berapa penghasilannya karena setiap bulannya sudah dikeluarkannya. Dan itu lebih bagus ya. Tak usah menunggu nisab haul. Berarti kan setiap bulan dia mengeluarkan. Walaupun nanti perhitungan di akhir tahun tak sampai 85 gram emas atau 85 juta kalau 1 juta emas per gramnya. Tulis setiap bulan dia mengeluarkan, itu lebih bagus. Karena zakat itu kan membersihkan harta. Bersihkan harta. Ada lagi Bapak yang lain? Tidak ada lagi ya. Kalau tak ada lagi kita tutup ya. Iya, jelas dulu. Hubung Ramadan ini. Jadi kemarin di Kuala Begala itu ya, tadi malam di situ Kuala Begala sholat muhajirin komplek guru-guru Al-Azhar itu kan. Datanglah MC-nya, Ramadan ini 10 terakhir Bapak Ibu, jangan ada lagi yang bersenggama katanya. Yang baru-baru nikah kan gawat itu Pak. Fokus ibadah katanya. Padahal kan itu ibadah. Jadi tetap boleh kalau dia di malam hari, tetap boleh. Bahkan kan lebih besar lagi tuh kan pahalanya. Jadi banyak orang beranggapan kalau udah Ramadan pray 1 bulan Pak, tersiksa. Apalagi yang baru-baru nikah. Karena banyak memahami dari hadis Rasul kan apa? Kalau Rasulullah 10 terakhir dari bulan suci Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya kan dan fokus ibadah. Yang dipahami mereka di situ tak menjumpai istrinya lagi, iktikaf terus di masjid. Padahal itu tetap ibadah. Selama bukan di siang hari Ramadan silahkan. Kalau tak ada lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa lagi. Luar biasa begitu. Tahu dikabul kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma asturna bi sitrikal jamil, usturna an uyubin nasi ajma'in ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, jam berapa sahur Pak Ulpat? Si ada waktu yang mau tilawah Al-Quran? Dalam satu tahun kan hanya sekali. Yang mulai lagi dia kan dapat lagi. Maka Imam Ghazali kan karena hampir tiap tahun dia dapat, dia punya metode tersendiri. Kalau malam Selasa jatuhnya malam Lailatul Qadar, mulainya puasa Lailatul Qadar malam sekian. Kalau malam Rabu mulainya Ramadan Lailatul Qadar malam sekian. Itu Imam Al-Ghazali. Nanti nggak bagus disampaikan. Banyak orang berpatokan sih kan jadinya. Hitungnya Ramadan kemarin malam itu kan. Berarti jatuhnya malam Lailatul Qadar malam 21. Malam 21 aja ya yang ibadah. Nah, pilih-pilih. Maka bagusnya yang itu koleksi pribadi aja. Mau pula puasa kan? Tidak kan? Enggak. Mau dia enggak puasa. Lalu tahun depan kita kasih namanya ya. tembakan sebelumnya kan. Oh, kita pulang. Kita salam juga, Bu. Ini ada
Subuh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, aku mengumumkan pukul 3:47 saatnya sahur, sahur, sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah masjid muslimin, waktunya sahur, sahur, sahur,
So